SKETCHYINTERVIEW. Creepypasta ini mengisahkan seorang pemuda pengangguran yang putus asa dan membutuhkan pekerjaan secepat mungkin. Ketika dia menerima sebuah panggilan wawancara, segalanya takkan berjalan sesuai yang dia harapkan. Aku mendapat panggilan wawancara yang cukup menggangguku kemarin. Isi emailnya agak samar, namun aku sudah putus asa ingin mendapatkan pekerjaan, jadi aku menerima saja panggilan itu. Aku memang merasa aneh karena wawancara itu dilakukan saat larut malam. Di saat aku menemukan alamat itu, kegelapan menyelimuti gedung kantor itu. Hanya ada lampu jalan berwarna oranye yang meneranginya. Gedung itu memiliki tempat parkir yang luas dengan hamparan lahan tak terpakai di belakangnya. Lingkungan ini amat menyatu dengan distrik pabrik yang ada di sekitarnya, gedung dari aluminium dan batu bata yang amat panjang dan besar. Mungkin karena kesunyiannya atau entah apa, namun aku langsung tidak menyukai tempat ini. Aku merinding ketika melihat ke sekitar. Takut jika di tengah kegelapan ini seseorang merampokku. Ya, tentu saja, jika mereka mau berlari di tengah lapangan parkir yang membentang sejauh setengah mil. Selama beberapa menit yang tegang, aku berusaha membuka pintu di sisi bangunan. Semua jalan masuk yang ada di depan terkunci dan itu membuatku berpikir mungkin ada yang ingin mengerjaiku. Namun saat aku mendorongnya, pintu itu terayun membuka. Interior kantor itu cukup normal. Sebuah kantor yang kecil dan bersih, dengan dinding putih, dan sofa-sofa di ruang tunggu. Segala keraguanku runtuh seketika dan aku tersenyum dengan rasa lega dan penuh percaya diri. Saya di sini untuk, aku mendekati meja resepsionis, namun tak ada seorang pun di sana. Ruangan di belakang meja resepsionis sangatlah gelap dan kosong. Dengan bingung, aku memeriksa ruang tunggu. Lampu menyala dan pintu depan terbuka, jadi pastilah ada yang bekerja di sini. Mungkin resepsionis mereka sudah pulang jam segini. Lalu, bagaimana? Apakah aku harus berjalan-jalan mengelilingi gedung ini sampai menemukan orang yang bisa aku tanyai? Apa mungkin aku akan juga menemukan calon bosku sedang berkeliaran di dalam sini? Aku masih mengutuk undangan wawancara yang samar-samar itu di dalam hati. Aku mendengar suara ketukan di gelas terdengar, walaupun sangat pelan, dari arah dalam. Aku memanggil ke arah balik meja resepsionis, namun tak ada jawaban. Aku mencoba membuka pintu di belakang ruang tunggu, terkunci. Aku mencoba pintu di sebelahnya, dan secara mengejutkan, pintu itu dengan mudah terbuka. Dengan malu, aku masuk ke dalam, berharap seseorang memergokiku. Di dalam tampak seperti gua yang luas dipenuhi dengan mesin-mesin. Esin-esin raksasa yang tak pernah kulihat sebelumnya berdiri diam di dalam ruangan remang-remang ini. Apa fungsi alat-alat ini? Bahkan aku tak tahu perusahaan apa ini. Di ujung ruangan besar ini, aku melihat cahaya kecil dari sebuah mesin yang tampaknya sedang bekerja, dengan seorang laki-laki di dekatnya. Aku mendekati sang operator dengan hati-hati, dia tampak sangat serius dengan pekerjaannya hingga aku tak tahu apakah dia bahkan menyadari kehadiranku di sini. Halo, seruku untuk mengimbangi suara berisik yang dikeluarkan mesin itu. Dia mengabaikanku, atau tidak mendengarku. Hai, aku datang ke sini untuk wawancara. Aku berteriak dan berjalan mengelilingi mesin agar dia bisa melihatku. Suara melengking dari mesin itu berhenti seketika dan mesin itu mati dengan suara "wir" yang perlahan memudar. Dia mendongak dan mengangkat kacamata pengamannya hingga ke dahi. Matanya fokus kepadaku. Selama beberapa saat, bagus, katanya, ini akan menjadi wawancara lapangan, mengerti? Aku mencoba sebisa mungkin untuk tak tampak cemas. Mesin ini butuh tangan yang cekatan. Maaf, saya tak paham. Dengan gusar dia menunduk, membuka kap mesin, dan menunjuk di antara roda-roda gigi yang bercampur aduk dengan piston dan komponen lainnya. Aku tetap tidak mengerti apa instruksi pria itu. Lihat itu, kunci Inggrisku terjatuh ke belakang sana. Aku tak bisa mencapainya. Aku bergeser ke sampingnya untuk melihat ke dalam mesin itu. Aku hampir menahan napas karena mencium bau tubuhnya yang menyengat. Udara di sekitarnya tampak lembab karena keringatnya. Dan napasnya berbau campuran aroma rokok dan minuman keras. Tanpa mencoba terdengar kasar, aku berkata, "Anda ingin saya mengambilnya?" Aku bertanya apakah dia serius. Well, tentu saja aku tak bisa melakukannya. Aku memikirkannya baik-baik. Mesin itu cukup lebar dan rendah untuk mencapai bagian belakangnya.
Aku harus merangkak masuk ke dalam mesin itu, di antara roda-roda gigi dan komponen lain yang pastinya akan bergerak jika mesin dinyalakan. Apakah Anda tidak akan mematikan mesin itu sepenuhnya dahulu? Mesinnya sudah mati, nak. Tetapi saya baru saja melihat Anda menjalankannya. Hanya untuk perawatan. Sekarang masuklah ke sana. Kau ingin pekerjaan ini atau tidak? Dengan mengerutkan dahi, aku mencoba bersandar lebih dekat pada kap mesin yang membuka. Itu, di sudut mataku, aku bisa melihatnya menjilat bibirnya. Aku mulai ketakutan, namun aku sangat membutuhkan pekerjaan itu. Aku mencoba memasukkan tanganku ke dalam, berusaha agar tidak menyentuh bagian-bagian yang bergerigi yang kapanpun bisa menyala dan berputar tiba-tiba. Dengan gemetar, aku mencoba mencapai bagian belakangnya, namun tak bisa. Dia benar, aku harus memasukkan seluruh tubuhku ke sana. Ayo, cepat masuk ke dalam sana. Dia bersikeras. Aku bisa merasakan sedikit nada bersemangat di dalam suaranya. Aku mencoba mencondongkan badanku beberapa inci maju. Di dalam ruangan sempit itu aku bisa melihat piston dan tabung di dekat kepalaku. Tak ada tanda-tanda kunci Inggris itu benar-benar ada di bagian belakang mesin itu. Aku mulai merasa takut, dia bisa saja menutup pintu kap mesin begitu aku berada di dalamnya, memerangkapku. Dan begitu aku di dalam, mesin ini bisa menyala dan semua gerigi-gerigi ini akan melindasku dan memotong-motong tubuhku. Tak ada pekerjaan yang setimpal dengan semua ini. Aku mengeluarkan tubuhku dari mesin itu. Maaf, Bung, saya harus pergi. Setelah mengucapkan permisi sesopan mungkin, aku berlari menuju ruang resepsionis dan keluar. Perasaanku sangat lega setelah merasakan udara malam yang dingin di luar. Aku berpikir sambil mengemudi pulang, apakah ketakutanku terlalu berlebihan sehingga aku menolak sebuah kesempatan untuk memiliki pekerjaan. Saat tiba di rumah, rasa takutku mulai pudar. Aku mulai merasa bodoh dan mungkin telah menyinggung perasaan pria tua malang itu. Ketika aku memeriksa komputerku, ada sebuah email tentang wawancara pekerjaan. Darahku membeku dan serasa berhenti mengalir ketika aku membacanya. Itu email dari pria itu. Email itu berisi permintaan maaf. Dia telah mengirimkan panggilan wawancara ke alamat yang salah. 10 cerita pendek. 1. Pulang. Seperti biasa aku pulang sore hari ini untuk memanfaatkan wifi di sekolahku. Tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17.30, aku berpamitan kepada murid yang duduk di bangku belakang. Sebenarnya aku sadar, kalau aku adalah murid terakhir di sekolahku tadi. 2. Deat. Aku membaca berbagai cerita horor di majalah-majalah, isinya mudah ditebak, pada akhirnya. Beberapa tokoh yang ada di cerita tersebut digambarkan mati mengenaskan karena dibunuh hantu oleh sang penulis. Aku hanya meringis dan bergumam di dalam hati, seandainya kau tahu rasanya mati, tentu kau tidak akan pernah menulis seperti itu. 3. Teman. Aku memang pendiam, dari sikap pendiamku ini beberapa orang menganggapku aneh dan mereka berpikir kalau aku tidak memiliki banyak teman. Padahal justru sebaliknya, aku punya banyak teman, hanya saja mereka tak mampu melihatnya. 4. Feels. Saat membuka jejaring sosial, aku sering melihat beberapa perempuan menuliskan berbagai perasaannya pada sebuah status. Seandainya aku punya hati, mungkin aku bisa memahami perasaan mereka. 5. Buku. Suatu hari, salah seorang teman menyapaku. Katanya kemarin aku meminjaminya buku pelajaran yang tidak dia bawa. Dia mengucapkan terima kasih lalu pergi begitu saja. Padahal, kemarin aku tidak masuk sekolah. 6. Guru. Pagi ini jam pertama di kelasku kosong. Guru yang mengajar telat 30 menit. Beliau meminta maaf atas keterlambatannya. Katanya beliau sedang ada urusan penting. Akhirnya beliau memberi kami tugas untuk menulis segala harapan dan cita-cita kami yang sekiranya belum terwujud dalam 2 lembar kertas. Lalu beliau pergi. Belum selesai kami mengerjakan tugas darinya. Terdengar pengumuman bahwa guru yang seharusnya mengajar di kelas kami pada jam pertama kecelakaan dan meninggal tadi malam. 7. Boneka. Seorang gadis remaja terbangun tengah malam, dia mendengar kegaduhan di atas lemarinya. Setelah menyalakan lampu, dia mengecek ke atas lemarinya, ternyata hanya 2 boneka hadiah dari pacarnya. Lalu dia mematikan lampu dan mencoba kembali tidur. Tepat saat dia ingin memejamkan mata, dia teringat kalau pacarnya hanya pernah membelikannya sebuah boneka. 8. Strange Adventure.
Suatu hari dua orang teman mengajakku pergi ke sekolah pada malam hari karena menurut mereka, sekolah kami seram di saat matahari tak bersinar. Sesampainya di sana, kami berbaris membanjar ke belakang. Aku yang paling depan berkata kepada teman di belakangku, ternyata tidak ada apa-apa di sini. Kudengar mereka menyahut, di sini juga, di sini juga, di sini juga. 9. Pembual. Anak itu makin mengada-ngada saja. Dia sering berbual kalau dia dapat melihat hantu. Kalau dia bisa melihat hantu, mengapa dia tidak menyadari kalau aku ada di belakangnya dari tadi? 10. Kunjungan. Aku baru saja bertemu dengannya selama 2 jam. Lalu dia pamit untuk pergi. Sebenarnya aku masih rindu kepadanya, namun aku tidak tahu bagaimana menghubunginya, mengingat dia tidak memiliki telepon. Aku tahu, aku akan mengunjungi pemakamannya besok.